Puji Tuhan. Serindu kita mau sama-sama belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk kita membaca firman Tuhan ini. Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Kita akan membaca bersama dalam hitungan yang ketiga, ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata pohon ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah tahu datang mencari buah pada pohon ara ini, dan Anda tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa dia hidup karena ini dengan percuma. Jawab orang itu, buahlah dia kembali untuk tahun ini lagi. Aku akan mencabut tanah sekelilingnya dan memberi pupuk padanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Puji Tuhan, silakan dulu. Ya, jadi kita melihat ada satu perikop yang perumpamaan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Jadi Tuhan Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya, biasa dia membuat satu perumpamaan, ada ilustrasi-ilustrasi yang Tuhan berikan. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan, dia cerita bahwa ada seorang yang punya kebun anggur, kemudian dia mencari pohon ara. Di tengah kebun anggur itu ada pohon ara, dan dikatakan dia mencari buahnya. Dulu saya pernah dengar ada satu pujian, saudara, lagu ini dia menyebutkan gini, ada kisah tentang pohon ara ditanam di dalam kebun anggur, tumbuh subur, kokoh batangnya, rindang daunnya, namun tak berbuah, gitu ya. Ketika belajar Quran ini saya berpikir gini, ini salah lirik kali ya. Ada pohon ara ditanam di kebun anggur gitu. Tetapi firman Tuhan katakan itu memang betul gitu ya, karena pujian itu kan diambil dari kisah ini bahwa ada sebuah pohon ara yang ditanam di kebun anggur. Saudara, apakah pohon ara itu gitu ya? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, karena saya belum pernah ke Israel, belum pernah tahu bagaimana pohon ara itu. Walaupun pernah ketika ada beberapa teman ke Israel dikasih buahnya aja gitu, buah pohon ara yang sudah dijadikan manisan gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, pohon ara ini ternyata pohon yang biasa liar gitu. Dia tumbuh-tumbuh di tepi jalan gitu kan, dia ada orang mungkin makan buah, dia lempar, dia tumbuh di pinggir jalan gitu ya. Karena seperti Sakeus, ketika dia mau berjumpa dengan Yesus, dikatakan dia naik pohon ara di tepi jalan gitu. Jadi pohon aranya ini tumbuh di tepi jalan, sehingga Sakeus bisa naik dari pohon ara itu. Jadi pohon ara ini adalah pohon-pohon liar yang memang tumbuh di tepi-tepi jalan. Suatu ketika juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya dia berjalan. Dan ketika mereka di tengah jalan, mereka berjumpa atau melihat pohon ara. Dan Tuhan bilang, ambil buah dari pohon ara itu. Jadi, tidak mungkin kalau pohon ara ini ditanam di tanah miliknya orang, terus Tuhan Yesus sama murid-muridnya pengen ngambil gitu. Nah, jadi karena ini ada di pinggir-pinggir jalan. Jadi pohon ara ini adalah pohon yang tidak ada artinya. Pohon yang di pinggir-pinggir jalan, pohon yang liar. Tetapi kemudian pemilik anggur ini ambil pohon ara itu dan ditaruh di tengah kebun anggur. Jadi pohon ara yang liar ini diperlakukan dengan baik seperti seperti anggur-anggur yang lain ditaruh di kebun anggur. Nah, suatu ketika pemiliknya ini dia jalan-jalan di tengah kebun anggurnya, dia cek-cek pohon-pohon anggurnya,
Nah, dia ketemu dengan pohon ara ini. Dia ingat, dia bilang gini, aduh, pohon ara ini sepertinya sudah 3 tahun yang lalu ini ditanam di sini. Setiap tahun selama 3 tahun itu saya datang ke sini dan saya pengen mencari buahnya. Tapi kok enggak ada ya buahnya ini. Pohon aranya ini sudah 3 tahun dia ada di situ dan dia tidak berbuah. Kemudian pemilik ini dia bilang, kalau gitu sudah deh, enggak ada gunanya dia ada di sini. Ambil aja, cabut aja, buang aja ini pohon ara. Tetapi pengurus kebun anggur itu dia bilang nih, Tuan, tolong kasih waktu. Mungkin 1 tahun ke depan dia bisa berbuah. Kalaupun nanti 1 tahun ke depan dia nggak berbuah, tebang aja pohon ini. Nah, kita mau belajar dari sebuah pohon ara ini, saudara. Pohon ara ini mungkin bisa dilambangkan seperti saya dan saudara. Kita tadinya kita nggak berguna, kita manusia berdosa, kita yang nggak ada apa-apanya, kita yang liar, kita yang nggak ada gunanya itu, nggak ada harganya. Tetapi Tuhan ambil kita dan kita ditaruh di kebun anggur. Karena di kebun anggur itu tentunya dirawat dengan baik. Beberapa waktu yang lalu di wilayah 1 di GPDI, di wilayah 1 di wilayah Buleleng mengadakan acara di kebun anggurnya Hatton gitu ya. Dan saya lihat di situ kebun anggurnya itu rapi sekali, bersih sekali. Di tanah-tanah pun tidak ada ranting-ranting jatuh, tidak ada rumput-rumput yang tumbuh. Bahkan di pohon-pohonnya itu juga tidak ada pohon yang tumbuhan yang kering gitu, daun-daun yang kering atau ranting-ranting yang kering gitu, tidak ada. Semua seger gitu saya lihat dan rapi sekali. Jadi rupanya perlakuan memperlakukan pohon anggur dengan ara ini mungkin berbeda gitu. Tetapi pohon ara yang tidak ada harganya, dia diperlakukan dengan baik. Dia perlakukan dengan lebih mulia gitu ya, dengan disatukan dengan kebun-kebunnya anggur, dengan anggur-anggur yang ada di situ. Jadi saya dan saudara sangat bersyukur. Tuhan panggil kita, Tuhan selamatkan kita, dulunya yang berdosa, dulunya yang mungkin masa lalu kita kelam, yang kadang kita mau ingat-ingat sendiri, mungkin kita sudah enggak lagi deh, terlalu jahat hidup saya, terlalu hitam hidup saya, terlalu kelam hidup saya. Mau ingat-ingat aja sudah enggak mau. Tetapi kita diangkat, kita dibawa sama Tuhan, kita diperlakukan dengan baik. Kita ada di tengah kebun anggur. Bahkan kita semua yang ada di sini, kita bersyukur bahwa Tuhan memilih kita untuk kita menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk kita bisa dipakai untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Betapa mulianya saya dan saudara. Ya, betapa luar biasanya Tuhan mengangkat hidup kita, orang yang gak berguna ini kemudian diangkat untuk kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Nah, sekarang saudara masuk ke dalam poin yang kedua, bagaimana ketika pemilik kebun anggur itu dia mencari buah dari pohon ara itu, dan ternyata tidak didapati buah ada di pohon ara itu. Saudara, Lukas 6 ayat 44 dia katakan bahwa setiap pohon itu dikenal pada buahnya. Dan dari semak duri orang tidak memetik buah ara. Dari semak duri pun orang tidak memetik buah anggur. Itu yang dikatakan Lukas 6 ayat 44. Jadi ketika ketika pemilik kebun anggur itu dia mencari buah dari pohon ara, ya memang itu keharusan gitu. Jadi untuk apa? Kan dia bilang gini, pohon ara ini tidak ada buahnya sudah 3 tahun, tidak ada gunanya, kalau gitu dia ada di sini, tebang aja dia gitu. Jadi pohon itu memang harus berbuah. Berbuah itu adalah satu keharusan dari setiap pohon buah tentunya ya. Karena ada pohon-pohon yang memang dia diambil untuk daunnya gitu. Tetapi tentunya ketika seseorang menanam satu pohon buah, tentunya yang diharapkan adalah buahnya. Ketika kita menanam pohon mangga, tentunya kita berharap suatu saat kita akan memetik mangga itu. Tidak mungkin ketika kita menanam pohon mangga terus kita gini, saya cuma nanam ini supaya kita rindang aja ini, supaya
tak pakai tempat berteduh, tidak tentunya. Ketika kita menanam satu pohon buah, tentunya kita mau mengharapkan, nanti deh mungkin kita bisa nanam pohon durian. Kita menanam pohon durian, kita berharap nanti mungkin berapa tahun depan kita bisa menikmati hasilnya. Jadi setiap pohon buah ketika dia ditanam tujuannya adalah untuk kita mendapatkan buah dari pohon itu. Nah, ketika pemilik kebun anggur ini dia menanam pohon ara, tentunya Tuhan ini berharap saya mendapatkan buah. Tapi ternyata dalam 3 tahun itu tidak ada buah yang didapat di situ. Itulah sebabnya pemilik ini dia bilang tebang aja, tidak ada gunanya dia hidup. Jadi saudara, berbuah itu adalah keharusan. Amin. Setiap pohon harus berbuah. Bahkan Tuhan bilang kalau kapak itu sudah ada tersedia di pohon, kalau yang tidak berbuah ya sudah ditebang saja, gitu ya. Nah, kalau kita melihat bahwa buah itu apakah yang dimaksud dengan buah itu, gitu ya. Di pohon ara itu atau di dalam perumpamaan ini apa sih yang dimaksudkan dengan buah? Seperti tadi yang saya bilang, setiap pohon buah ya harus menghasilkan buah. Artinya adalah bahwa buah itu ya adalah satu kewajiban saya dan saudara. Ketika kita diberi satu tanggung jawab, itulah tugas kita untuk kita lakukan dengan baik, dengan penuh dedikasi, dengan penuh tanggung jawab, dengan apa yang diberikan dalam kehidupan kita. Jadi pohon ara ya berbuahlah pohon ara. Jadi pohon anggur berbuahlah pohon anggur. Jadi pohon pisang berbuahlah pisang, gitu. Jadi ketika kita diberi satu tanggung jawab, ketika kita diberi satu tugas, mari kita mau lakukan tugas itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal yang kita bisa, untuk kita bisa melakukannya. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan percayakan kita untuk satu tanggung jawab yang mulia, untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, untuk kita bisa melayani umat-umat, melayani domba-domba yang Tuhan percayakan buat kita. Kita adalah gembala-gembala yang Tuhan percayakan. Dan itu satu hal yang luar biasa, saudara. Satu hal yang sangat mulia, sangat luar biasa, gitu ya. Sebelum saya menikah dengan suami saya yang gembala, saya juga pernah bekerja, saudara. Gaji saya lumayan pada waktu itu. Tetapi ketika saya tinggalkan semuanya dan saya melayani Tuhan, gaji saya memang tidak dalam hitungan nominal, tidak dalam harus lebih gitu ya, tetapi sampai dengan hari ini saya terpelihara dengan baik gitu. Bahkan gemuk. Kalau kurus berarti tidak berhasil. Tetapi itulah perbandingannya, saudara. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bekerja, kita memang mendapatkan hasil, gitu. Kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, itu lebih dari apa yang saya pernah dapatkan sebelumnya, gitu. Ada hal-hal yang kayaknya ini kepercayaan yang memang luar biasa. Mungkin Watchmeni pernah bilang bahwa suatu ketika Watchmeni itu dia buang semua ijazah-ijazahnya dia. Dia bilang tidak ada gunanya, gitu. Seperti Paulus yang bilang semuanya itu dianggap sampah ketika kita mendapatkan kepercayaan untuk mengiring Tuhan. Jadi ketika kita diberi tanggung jawab itu, mari lakukan dengan sebaik-baiknya. Lakukan tanggung jawab kita, berbuahlah dengan apa yang kita lakukan itu. Karena kalau kita bisa seperti hamba yang diberikan 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta, ketika dia memperkerjakan dengan baik, mengembangkan dengan baik, Tuhan justru tambahkan. Yang 2 jadi 4, mungkin 4 bisa jadi 8, yang 5 dia jadi 10 gitu. Jadi talenta itu justru akan berkembang-kembang ketika kita melakukannya. Itulah mungkin yang dimaksud dengan berbuah, gitu ya. Ketika kita hanya punya 2 talenta, ketika kita kembangkan itu dengan baik, lakukan itu dengan baik, kita justru punya 4, bermultiplikasi gitu. Jadi berbuah itu adalah satu keharusan. Lakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya untuk kita bisa bermultiplikasi dengan talenta yang Tuhan berikan. Yang kedua,
berbuah itu berbuah apa gitu ya. Yang kedua kita adalah buah-buah pertobatan gitu ya. Di dalam Matius 3 ayat 8, Lukas 3 ayat 8, firman Tuhan katakan hasilkanlah buah pertobatan. Hiduplah berpadanan dengan apa yang ada hiduplah berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil tadi dari gelap menuju terang. Kita dipanggil lebih dari yang lain, kita justru dipanggil menjadi hamba Tuhan. Maka hiduplah sesuai dengan panggilan kita. Buah yang dihasilkan dari buah pertobatan itu kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di situ ada 9 buah roh. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu buah-buah yang kita hasilkan dari buah pertobatan. Ketika orang melihat itu dalam kehidupan kita, dia akan melihat Kristus yang dalam hidup kita. Karena di buah-buah pertobatan itu juga menunjukkan karakter Kristus. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, kita tidak berbuah seperti yang Galatia tuliskan itu, atau kita tidak berbuah pertobatan itu dengan apa yang merupakan panggilan kita, mungkin orang lain akan melihat, wah ini tidak cocok ini gitu. Orang-orang Jawa suka bilang ini jarkoni, atau suka dibilang gajah dibelakoni gitu ya. Kita bisa berujar tapi kita nggak bisa ngelakoni gitu. Hanya NATO, no action talk only gitu. Hamba-hamba Tuhan tuh apa sih yang diandalkan dari seorang hamba Tuhan? Ucapannya. Kita hanya hidup dengan berkhotbah, kan, kita mengajar. Dan yang kalau ucapan kita nggak bisa dipercaya, apalagi yang mau dipercaya dari hidup kita, kan gitu. Jadi mari kita mau belajar untuk kita mau berbuah dengan buah-buah pertobatan yang kita hasilkan. Bagaimana kita bisa mengajar jemaat kita bisa bersaksi kepada orang lain tentang bagaimana penguasaan diri, bagaimana dengan kasih, kalau kita pun tidak melakukannya. Mari kita menghasilkan buah pertobatan itu adalah sesuatu yang dari dalam kita, internal kita perbaiki dulu, mulai dari diri kita, gitu ya. Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Karim ya, dia sekarang itu sedang menggalakkan namanya kurikulum merdeka, dan guru-guru itu dijadikan guru penggerak, karena dengan moto mereka itu kalau guru harus merdeka mengajar, anak-anak merdeka belajar gitu. Nah, M dari merdeka itu ada akronimnya, dan M-nya itu adalah mulai dari diri. Jadi kita semua atau guru-guru ini di dunia sekuler itu sedang digalakkan mulai dari diri. Seorang guru itu sebelum dia mengajar muridnya, harus dia mengajar dirinya. Makanya motonya ada moto guru penggerak, dikatakan kita itu harus tergerak, kita harus bergerak, dan kita menggerakkan. Artinya adalah sebelum kita bisa menggerakkan orang, ya dari diri kita sendiri harus tergerak, dan kita harus bergerak gitu. Jadi ini juga yang saya aplikasikan dalam kehidupan saya sebagai seorang ibu gembala gitu, seorang hamba Tuhan. Saya pun harus seperti itu. Saya sebagai guru agama di sekolah-sekolah dasar di wilayah Gianyar yang memang tidak ada guru-gurunya, dan ketika saya mengajar, saya berusaha untuk koreksi diri saya sendiri. Saya harus memulai dari diri saya sendiri. Kadang-kala kita ngajarin anak didik saya, jangan terlambat ya, harus disiplin. Tapi ketika akhirnya saya terlambat, saya malu sekali. Aduh, saya nggak bisa jadi teladan, kan gitu. Jadi mari dengan jemaat pun, dengan orang-orang di sekeliling kita juga mau mengkoreksi. Mari mulai dari diri kita. Buah pertobatan itu mari kita mulai dari diri kita. Apa yang akan kita saksikan kepada orang lain, kepada jemaat kita, kalau diri kita pun tidak melakukannya? Saya kadang melihat ada ibu-ibu, dia ngajarin anaknya, dia gini,
Jangan naik-naik di kursi ya. Kaki itu tidak boleh di sofa. Tapi ibunya ketika main HP, kaki sudah naik di kursi. Kakinya sudah naik di meja. Wah, apa yang dia mau ajarkan ke anak-anaknya? Kan gitu. Wah, ibuku juga sama. Kan gitu. Anak siapa itu? Jadi, mari kita mau lakukan itu mulai dari diri kita. Itu akan efektif, saudara. Kita akan ketika kita ngajarin jemaat, seperti kemarin ada penamatan sekolah Alkitab, Ketua Umum GPDI dikatakan gembala ngajarin jemaat untuk perpuluhan, tapi dirinya sendiri tidak perpuluhan, kan gitu. Kita ngajarin untuk memberi ya, kita pun melakukan dulu gitu memberi. Kita gerakkan jemaat, ayo menabur, tapi kita tidak keluarkan itu dari dompet kita. Mari mulai dari diri, buah pertobatan. Ketika kita mengajarkan kasih ke jemaat, mulai dari diri kita. Ketika kita mengajarkan sesuatu, mari mulai dari kita. Jadi hasilkanlah buah pertobatan. Yang ketiga adalah hasilkan, tentunya kita tahu, buah-buah jiwa-jiwa. Ya, seperti moto dari Infinity Ministry dikatakan, kita jangkau berapapun harganya, kita mau jangkau jiwa-jiwa. Ya, jadi kita mau menginjil, kita mau memberitakan Injil kepada banyak orang di sekeliling kita. Menginjil itu sebetulnya apa, saudara? Kalau Injil itu kan kabar baik. Jadi ketika kita menginjil, kita menyampaikan kabar baik. Jadi ketika kita menginjili seseorang yang menyampaikan kabar baik, kamu akan diselamatkan. Bukan ngancam-ngancam ya, karena ada beberapa tanda petik yang dibilang, aduh, katanya kalau enggak ini kamu nanti masuk neraka loh. Kalau kamu enggak ini loh, gitu. Jadi ketika kita menginjil ya beritakan kabar baik, kita promosikan tentang surga itu, kita promosikan tentang Tuhan. Makanya ada metode menginjil. Waktu saya sempat kuliah, ada seorang hamba Tuhan yang dimisi dikatakan ada menginjil dengan metode 5 menit. Saya berpikir ini, aduh, kadang berpikir aja kita nggak bisa menginjili 5 menit. Tapi ketika dia bilang coba perhatikan saya, gitu ya. Dia bisa, saudara. Ketika dia menginjil di pom bensin, 5 menit selesai. Dia cuma bilang menginjil itu ya mempromosikan Tuhan. Jadi kadang dia bilang, ceritakan hidup kamu yang lama, kamu berubah karena Tuhan, dan tawarkan Tuhan itu dalam hidupnya. Setelah itu kamu doakan. Urusan nanti dia mau bergereja di mana mau ini, tapi yang penting kamu menginjil kabar baik gitu ya. Ada juga yang pakai metode 5 jari. Metode 5 jari itu bilang bahwa ini jempol itu biasa kita hebat, kan gitu. Jadi ini adalah Tuhan gitu, Allah yang luar biasa. Kemudian ini adalah manusia kita yang kadang suka nunjuk-nunjuk gitu kan ya. Nunjuk-nunjuk itu sama dengan kita, kehidupan orang-orang yang berdosa. Nah, ini jarak antara Allah dengan jari telunjuk ini adalah satu hal yang jaraknya jauh ya dibanding dengan di sini. Ini adalah ketika Allah dan manusia itu jatuh dalam dosa, maka kita akan jauh dari Tuhan gitu. Kemudian yang jari tengah itu dibandingkan dengan yang lain, dia adalah yang paling tinggi. Dan ini menggambarkan tentang Tuhan Yesus yang tertinggi. Tuhan Yesus mau datang untuk menyelamatkan hidupmu. Dan kemudian yang jari manis ini biasanya pakai cincin, tapi saya tidak pakai cincin. Biasa dilambangkan sebagai kita gereja yang bertunangan dengan Tuhan. Jadi artinya ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, kita pun harus menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kemudian yang jari telunjuk, kita ini ketika kita percaya kepada Tuhan, kita masih jari kelingking, kita masih kecil menjadi bayi rohani yang perlu untuk dimuridkan gitu. Nah, jadi kalau kita mau bawa kepada roh kita yang di Infinity, bahwa Infinity ini adalah kita penginjilan, mari kita mau juga menginjil. Kita mau memenangkan jiwa. Tetapi tentunya tujuannya memang betul, kalau di Infinity bilang goalnya itu dengan baptis.
Tapi saya rasa kita ada satu yang paling kelingking yang terlupakan, kita juga harus muridkan. Bukan berarti bahwa ketika kita sudah goal dengan menginjil, dengan membaptis, dan kita lupakan. Kita juga harus rawat dia untuk dia pun bertumbuh dan kemudian bermultiplikasi lagi, gitu ya. Jadi tujuan kita adalah menginjil, hasilkan buah jiwa-jiwa dengan memberikan kabar baik, dengan menginjil, gitu. Jadi mari kembali ke motivasi kita yang murni. Tujuan kita menginjil adalah untuk memenangkan jiwa, untuk menjawab atau untuk melakukan tugas ini kita harus berbuah, gitu. Jadi tujuannya bukan ketika kita membaptis berapa ya, gitu. Berapa jiwa ini kita dibaptis dengan harap-harap yang lain, gitu. Tapi kita mau kembali, kita mau murni, kita mau ayo lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau nanti dapat apresiasi itu bonus. Yang lebih dari semuanya itu adalah apresiasi dari Tuhan, gitu ya. Jadi mari saudara, kita mau belajar untuk kita mau berbuah dengan jiwa-jiwa. Dan ini buah-buah yang tadi itu saudara, itu ada kaitannya. Kita punya tanggung jawab kita sendiri ya, kita harus melakukan tanggung jawab kita. Tugas kita ya, kita harus menghasilkan buah. Kemudian yang kedua, kita harus menghasilkan buah pertobatan, dan ketiga buah jiwa-jiwa. Karena ini semua sinkron, ini semua sama. Kalau kita bisa dari diri kita sendiri, kita bisa menjadi berkat, akan lebih mudah untuk kita bisa menjangkau yang lain. Untuk kita bisa lebih mudah untuk kita menjadi berkat juga bagi yang lain, untuk memenangkan jiwa. Nah, kemudian saudara, kita kembali ke ayat tadi. Ketika pemilik kebun anggur itu dia mencari buah di dalam pohon ara itu, dan dia bilang tidak ada buahnya. Sudah 3 tahun saya bolak-balik ke sini, buahnya ini tidak ada. Tetapi kemudian ada pengurus kebun anggur, dia bilang, Tuhan, tolong kasih lagi satu kesempatan. Saya akan pupuk, saya akan bersihkan, saya pokoknya akan rawat ini lebih baik lagi dengan pupuk mungkin yang berbeda, yang lebih subur. Kasih kesempatan, mungkin nanti tahun depan dia akan berbuah. Kalaupun tidak, ya terserah dah Tuhan kalau mau ditebang, kalau mau dipotong. Jadi saudara, kita saat ini kira-kira ada di tahun yang keberapa? Apakah kita mungkin masih di tahun yang pertama ketika tuannya masih datang bolak-balik, belum ada buah? Ya sudah deh, nanti masih ada tahun depan. Ada masih tahun 3 tahun depan lagi. Atau kita mungkin sudah dikasih yang ke penalti, sudah mau kena penalti ini, yang sudah, aduh, tolong kasih waktu lagi tahun depan. Kalau tidak berbuah ya sudah ditebang. Yang tahu saya dan saudara. Sudah berapa buah yang kita hasilkan? Atau jangan-jangan kita belum berbuah? Mari kita mau menghargai setiap waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Waktu-waktu kita adalah kemurahan Tuhan. Dulu saya masih belum menganggap bahwa kesehatan waktu itu berharga, tapi sekarang sudah mulai masuk 40, sudah merasakan kesehatan itu berharga, saudara. Kadang ketika membuka mata, masih sehat. Asam lambungnya aman, tidak naik, itu masih lumayan, saudara. Masih bersyukur, aduh Tuhan masih berikan kemurahan. Mungkin ini sudah tahun-tahun yang terakhir, tidak tahu kita sampai kapan waktu kita, tidak tahu berapa sampai berapa umur kita. Tapi ketika kita masih diberi kesempatan, mari kita mau gunakan waktu kita. Di tas kita mungkin sekarang parfumnya sudah berbeda. Saya sudah ada Plosa, Fresh Care, apa semua masuk semua. Bahkan kalau Fresh Care sudah nak mempan pakai minyak kapak yang paling panas itu. Jadi sudah berbeda, tubuh kita sudah tidak bisa diajak kompromi. Harus ada regeneratif gitu, degeneratif, penurunan tubuh kita. Tapi ketika kita masih diberi kesempatan, mari kita mau lakukan. Di usia tua pun mari kita mau tetap berbuah. Seperti Sarah, saudara. Saya kemarin membaca satu renungan, ada yang dibilang Sarah itu ketika dia mendengar bahwa
dikatakan nanti tahun depan istrimu akan mengandung, dia ketawa saudara. Saya nggak membahas ketawanya Sarah ini ketawa sedih, nelongso atau ketawa lucu, geli, nggak ngerti juga. Tapi mungkin dia berpikir gini, aduh, siapa sih saya? Sudah tua, nggak produktif lagi, sudah dikatakan mati haid, suamiku juga sama, mungkin gitu. Atau justru dia tertawa dengan kepahitan, mungkin aduh selama ini saya nggak berguna. Ketika dia dapat nubuatan bahwa Abraham akan mendapat keturunan, tetapi ketika Sarah tidak hamil-hamil, mungkin ketika dia coba ngetes suaminya, Pak, coba kamu sama hambaku aja, sama si Hagar. Wih, suaminya langsung mau, mungkin dia, aduh kok mau ya. Kadang biasa kan istri kadang cuma nyoba-nyoba, coba itu, gitu kan, berharap enggak mah, sama kamu aja, gitu kan. Tapi ternyata mungkin dia gini, oh iya deh, kesempatan buat Abraham, mungkin gitu, mungkin dia dalam hati kecilnya pasti kan, aduh. Jadi dia sudah merasa tidak berguna saudara. Bahkan ketika Hagar punya anak, dia pun dihina-hina, dilecehkan. Tentunya ada satu kepahitan. Jadi ketika dia mendengar tahun depan istrimu akan melahirkan, mungkin dia ketawa, sudah hambar, ketawa kecut, ketawa, aduh, tidak ada gunanya lagi saya. Tapi ternyata Tuhan masih pakai seorang yang dikatakan tidak produktif itu, dia pun akhirnya bisa mendapat mujizat Tuhan untuk menghasilkan anak. Jadi saudara, kalau hari-hari ini mungkin kita belum berbuah, bukan berarti bahwa kita tidak produktif. Ada 1 tahun yang kita bisa genjot, ada 1 tahun yang kita bilang, duh, aku buah arah dan aku harus menghasilkan buah arah. Saya hamba Tuhan, Tuhan percayakan buat saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa. Masih ada kesempatan saudara. Sebelum Tuhan reshuffle kita, sebelum Tuhan potong kita, sebelum Tuhan gantikan kita dengan orang yang lain, mari kita mau lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Firman Tuhan katakan bahwa kapak sudah tersedia di batang pohon. Kalau pohon yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan akan dibuang. Jadi berbuah itu ternyata buat Tuhan adalah wajib. Ya, jadi bukan satu pilihan, tetapi kalau kita hidup, kita harus berbuah. Paulus katakan bahwa mati bagiku adalah satu keuntungan. Tetapi ketika aku harus hidup, bekerja, aku berarti aku harus bekerja dan menghasilkan buah. Jadi buat kita semua yang hari ini ada di sini, kita adalah orang-orang yang masih hidup. Mari kita mau bekerja dan kita menghasilkan buah. Dan segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan dan saya serahkan pada Pak Ketua.